Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Arehan TV yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini, sehingga Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berdakwah, membawa ajaran agama Islam yang hingga detik ini masih kita pegang teguh ajarannya. Mudah-mudahan kita senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam ini hingga ajal menjemput kita dan kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa Arehan TV yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan, bulan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya. Sudah 2 tahun sudah rasanya kita melaksanakan bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah tarawih, bertadarus bersama meskipun harus masih menggunakan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, para hadirin wal hadirat, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Bayangkan 2 tahun lalu, kita tarawih dibatasi, bertadarus pun dilarang, bahkan kita bersalaman pun sudah tidak lagi berkenalan dengan teman satu sama lainnya. Tapi tahun ini mudah-mudahan kita bisa kembali lagi seperti sedia kala, kita dapat beramal, beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat dan penuh kekhusyuan. Oleh sebab itu, para jamaah, peserta semua Arehan TV yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita dengan ketenangan seperti sedia kala, dan kita manfaatkan dengan amal ibadah yang semaksimal mungkin daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada satu hal yang menarik, selama 2 tahun kita melaksanakan Ramadan dengan penuh pandemi COVID-19 ini, kita melaksanakan ibadah dengan keterbatasan, tapi ada hal yang sedang kita lupakan. Kita senantiasa dicekoki, senantiasa diberikan, dianjurkan untuk menjaga prokes dan prokes. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan selama ini. Tapi ada satu hal yang kaum muslimin sebagai orang yang beriman, yang kita lupakan, bahwasanya selain daripada menjaga protokol kesehatan, ada satu hal yang kita lupakan, yakni azab yang Allah berikan, kemungkaran yang Allah berikan, hukuman yang Allah berikan ini adalah tidak lain dan tidak bukan atas kesalahan kita, atas kemaksiatan kita yang telah kita lakukan selama ini. Sebagaimana daripada kisah-kisah yang kita ketahui dari kaum-kaum sebelumnya, tidak mungkin Allah menurunkan suatu azab,
Tidak mungkin Allah murka kepada kaumnya kecuali kaumnya telah melakukan kemaksiatan kepadanya. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun berawal daripada kisah di mana mereka melakukan kemaksiatan, di mana mereka dilarang untuk mendekati buah khuldi, namun mereka melanggar daripada aturan yang Allah berikan, sehingga Allah murka dan diturunkanlah mereka ke muka bumi ini. Dan tidak lain tidak bukan COVID-19 yang kita rasakan 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ini, bisa jadi atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi lain sudut pandang Islam yang kita yakini. Oleh sebab itu, hadirin para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwasanya tidak mungkin Allah memberikan ujian, cobaan, kecuali atas dasar kemaksiatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, setidaknya ada 3 hal yang dapat menutupi daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah tidak marah kepada kita sebagai umatnya. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya salah satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan suatu azab, kemurkaannya kepada kita sebagai manusia, yakni yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya, murkanya, selagi di dalamnya, di tengah-tengahnya ada Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Berkat adanya Rasulullah SAW saja bisa menghentikan, bisa meniadakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tidak ada sebab. Sebagaimana firman Allah sebelumnya di ayat ke-32, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa izqalu Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Wa izqalu, dan ketika mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma, wahai Tuhan, in kana hadza huwal haq, seandainya semua yang kau utus ini, Al-Quran yang kau berikan kepada Muhammad ini, hadza huwal haq, suatu kebenaran adanya, min indik, dari dirimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', ditantang oleh orang kafir Quraisy, datangkan kepada kami hijaratan minas sama', batu-batu dari langit atau hujan batu, awi tina bi'azabin alim, atau berikan kepada kami azab yang sangat pedih. Ditantang Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang kaum kafir yang senantiasa tidak yakin dan percaya bahwasanya Allah, Rasulullah SAW dan Al-Quran itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali kata Allah, aku tidak akan pernah mau mengazab kalian, wa anta fihim, sedangkan ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Sungguh iri rasanya hati kita. Sungguh iri rasanya kita menjadi para sahabat Nabi Muhammad SAW di zamannya. Saat ini kita sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Pantas andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kita, sedangkan kita sudah banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saudaraku yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada yang kedua hal yang akan dapat menutup daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kita sudah tidak mungkin lagi menemukan hal yang pertama. Rasulullah sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi yang kedua, Allah menjelaskan, tidaklah aku akan mengazab kalian, wa hum yastaghfirun, sedangkan di antara kalian masih banyak yang beristighfar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahihnya Bukhari wal Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wallahi astaghfirullahaladzim sab'ina marrah aksara min sab'ina marrah kulla yaum. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aksara, lebih banyak daripada 70 kali dalam sehari. Dan dalam hadis lain menyatakan 100 kali dalam satu hari. Pertanyaannya saat ini, berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari?
atau bisa jadi tidak pernah satu kali pun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Rasulullah sebagai orang yang maksum, terjaga dari dosa, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, seseorang yang penuh kemaksiatan dalam kehidupan kita, jangankan puluhan tahun yang lalu, jangankan beberapa tahun yang lalu, jangankan beberapa bulan yang lalu, dari kita mulai bangun dari tidur hingga detik ini saja, sudah berapa kemaksiatan yang kita lakukan. Menunda waktu sholat, amarah yang tidak terjaga, dan lain sebagainya. Begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, hidup ini sangat singkat. Bahkan kriteria sifat daripada dunia ini adalah sangat cepat sekali. Syari'ul waqt. Dunia ini waktunya sangat cepat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Dalam Quran surat Al-Imran 133, Allah telah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kalian mendatangi daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak mengetahui, mungkinkah nanti sore, besok, atau lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah luar biasanya andai kata kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan yang berlumur dosa begitu banyaknya pada tubuh kita. Hadirin jamaah serta saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adapun yang dapat melindungi kita dan menutup daripada azab Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak diberikan azab atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu akan mengajab diri kalian, akan memberikan kemurkaannya kepada kalian, wa ahluha muslihun, sedangkan pada wilayah tersebut masih banyak orang-orang yang soleh, yang bukan hanya soleh pada dirinya, tapi juga mengajak orang menjalani kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu unik dalam ayat yang Allah berikan ini. Bukan hanya orang soleh, tapi muslih. Bukan solihun, tapi muslihun. Yakni pengertiannya berbeda antara soleh dan muslih. Ketika orang itu bisa soleh, semua orang bisa soleh, tapi mereka asik dengan ibadah mereka masing-masing. Tapi tidak semua orang bisa muslih, yakni orang yang soleh pada dirinya dan bisa mengajak orang lain melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf beribu maaf. Berapa kali kita sering mendengar, bahkan diri kita pribadi, ketika kita melihat suatu kezaliman, ketika kita melihat suatu kemaksiatan, bukan menghentikan daripada kemaksiatan tersebut, justru kita hanya bisa memindahkan kemaksiatan tersebut. Salah satu contoh, ketika kita melihat orang yang bermaksiat, kita menegurnya dengan bahasa, "Hei, jangan lakukan itu di sini, cari tempat lain." Seakan-akan kita memindahkan kemaksiatan dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan menghentikan daripada kemaksiatan tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semakin banyak orang yang muslih di muka bumi ini, mudah-mudahan dijauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melakukan kehidupan ini dengan nyaman seperti sedia kala, tanpa harus merasakan azab atau kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Baiklah, para hadirin pemirsa Arehan TV yang insyaallah dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal tadi yang senantiasa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yakni tidak akan Allah mengajab andai kata masih ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, tidak akan Allah mengajab kepada kita andai kata masih banyak yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah tidak akan pernah murka dan mengazab kita selagi masih banyak orang-orang yang muslih, yang mau beramal soleh, dan dia juga mengajak kepada orang lain berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa melakukan 3 hal tersebut, yang 2 yang masih bisa kita lakukan, sedangkan 1 tidak mungkin lagi kembali, yakni Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan 2 hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijauhkan daripada mara bahaya, bala, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tarawih, bertadarus dan sebagainya seperti sedia kala, seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih kami minta maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.